Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil tugas kami standar profesional dalam pelayanan keperawatan. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya Anda Remel Selviana. Perkenalkan, nama saya Fitro Timupus. Perkenalkan, nama saya Bella Apriana Dewi. Saya Mertita Fadlina. Perkenalkan, nama saya Nadia Dewi Kartika. Perkenalkan, nama saya Pita Ayu Azari. Perkenalkan, nama saya Samna Trianingsi. Dan perkenalkan, nama saya Rifki Zaki Fadila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi standar profesional dalam pelayanan keperawatan. Standar praktik merupakan salah satu perangkat yang diperlukan oleh setiap tenaga profesional. Standar praktik keperawatan adalah ekspektasi atau harapan-harapan minimal dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis. Standar praktik keperawatan merupakan komitmen profesi keperawatan dalam melindungi masyarakat terhadap praktik yang dilakukan oleh anggota profesi. Standar praktik keperawatan adalah ekspektasi minimal dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis. Standar praktik keperawatan merupakan komitmen profesi keperawatan yang melindungi masyarakat terhadap praktik yang dilakukan oleh anggota profesi. Standar praktik keperawatan adalah acuan untuk praktik keperawatan yang harus dicapai oleh seorang perawat dan dikembangkan untuk membantu perawat melakukan validasi mutu dan mengembangkan keperawatan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Evan. Baiklah teman-teman, saya akan membahas klasifikasi praktek keperawatan. 1. Perawat dan pelaksana praktek keperawatan. Perawat memegang peranan penting dalam menentukan dan melaksanakan standar praktek keperawatan untuk mencapai kemampuan yang sesuai dengan standar pendidik keperawatan. Perawat sebagai anggota profesi setiap saat dapat mempertahankan sikap sesuai dengan standar profesi keperawatan. 2. Adapun nilai-nilai pribadi dan praktek profesional, adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi pada ruang lingkup praktek keperawatan dan bidang teknologi medis akan mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik antara nilai-nilai pribadi yang memiliki perawat dengan pelaksana praktek yang dilakukan sehari-hari. Selain itu, ada pihak atasan membutuhkan bantuan dari perawat untuk melaksanakan tugas pelayanan keperawatan tertentu. Di lain pihak, perawat mempunyai hak untuk menerima atau menolak tugas tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri standar praktik keperawatan. Standar praktik keperawatan ini digunakan untuk mengetahui proses dan hasil pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien sebagai fokus utamanya. Praktik keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Otonomi dalam pekerjaan. 2. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat. 3. Pengambilan keputusan yang mandiri. 4. Kolaborasi dengan disiplin lain. 5. Pemberian pembelaan. 6. Memfasilitasi kepentingan pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mela Apriani Dewi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tipe standar keperawatan. 2 kategori standar keperawatan yang diterima secara luas adalah standar asuhan, standard of care, atau pertanyaan yang menguraikan level asuhan yang akan diterima oleh pasien dan standar praktek. Standar of praktek atau harapan terhadap kinerja perawat dalam memberikan standar asuhan. Aktivitas pemenataan dan evaluasi memastikan bahwa level perawatan pasien dan kinerja perawatan telah dicapai dengan baik. 1. Standar praktek meliputi kebijakan polis, uraian tugas job description, dan standar kinerja performance standar. Ia menuntun perawat dalam melaksanakan perawatan pasien. Ia juga menetapkan level kinerja yang perlu diperlihatkan oleh perawat untuk memastikan bahwa standar asuhan akan dicapai dan menggambarkan definisi institusi tentang apa yang dapat dilakukan oleh perawat. Kebijakan menetapkan sumber-sumber atau kondisi yang harus tersedia untuk memfasilitasi pemberian asuhan. 2. Standar asuhan
Standar asuhan meliputi prosedur standar asuhan genetik dan rencana asuhan care plan. Mereka merupakan alat untuk memastikan perawatan pasien yang aman dan memastikan hasil yang berasal dari pasien ini. Prosedur adalah uraian tahapan per tahapan tentang bagaimana melakukan keterampilan psikomotor dan bersifat orientasi tugas. Protokol meliputi 5 kategori utama: manajemen pasien dengan peralatan invasi, manajemen pasien dengan peralatan non-invatif, manajemen status fisiologis dan psikologis, dan diagnosa keperawatan tertentu. Standar asuhan genetik menguraikan harapan asuhan minimal yang disediakan bagi semua pasien dimanapun pasien dirawat. Rencana asuhan dibuat dan biasanya mempunyai hubungan dengan diagnosa medis pasien dan diagnosa keperawatan pasien. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mervita Melina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mervita Melina, NIM P01720322081. Di sini saya akan menjelaskan tujuan standar praktek keperawatan. Tujuan standar praktek keperawatan. Standar praktek keperawatan mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan asuhan atau pelayanan keperawatan dengan cara memfokuskan kegiatan atau proses pada usaha pelayanan. Untuk memenuhi kriteria pelayanan yang diharapkan berguna bagi perawat, pedoman pembimbing perawat dalam menentukan tindakan. Keperawatan yang dilakukan terhadap klien rumah sakit meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan keperawatan di rumah sakit. Klien perawatan yang tidak lama, biaya yang ditanggung keluarga menjadi ringan. Profesi. Alat perencanaan mencapai target dan sebagai ukuran evaluasi tenaga kesehatan melalui batas kewenangan dengan profesi lain sehingga dapat saling menghormati dan bekerja sama dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Dwi Kartika. Hai, saya Nadia Dwi Kartika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mervita. Baik, di sini saya akan membahas manfaat praktek keperawatan. Yang pertama yaitu ada praktek klinik. Manfaatnya membenarkan serangkaian kondisi untuk mengevaluasi kualitas asuhan keperawatan dan merupakan alat mengukur mutu penampilan kerja perawat guna memberikan feedback yang baik untuk perbaikan. Yang kedua yaitu ada administrasi pelayanan keperawatan, yaitu untuk memberikan informasi pada administrator yang sangat penting dalam perencanaan pola staf program pengembangan dan staf. Yang kedua yaitu administrasi pelayanan keperawatan, yaitu untuk memberikan informasi pada administrator yang sangat penting dalam perencanaan pola saat program pengembangan staf dan mengidentifikasi isi dari program orientasi. Yang ketiga yaitu pendidikan keperawatan, untuk membantu dan merencanakan isi kurikulum dan mengevaluasi penampilan kerja mahasiswa. Yang keempat, riset keperawatan, yaitu hasil proses evaluasi merupakan penelitian yang pertemuannya dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Yang kelima yaitu sistem pelayanan kesehatan, yaitu untuk implementasi standar dapat meningkatkan fungsi kerja tim kesehatan dan mengembangkan mutu asuhan keperawatan dan peran perawat dalam tim kesehatan sehingga terbina hubungan yang baik antara tenaga kerja dan memberikan kepuasan bagi anggota tim kesehatan lainnya. Terima kasih. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Vita Ayu.
Materi selanjutnya adalah metode dan implementasi standar praktik keperawatan. Satu, proses normatif, yaitu mendapat ahli profesional dan pola praktik klinis perawat dalam suatu badan institusi tertentu. Dua, proses empiris, yaitu hasil penelitian dalam praktek keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada hubungan standar dan legislasi. Legislasi diperlukan untuk menopang, melaksanakan, membina, dan memberi pantauan standar praktek keperawatan untuk melindungi pasien dan perawat. Dan yang kedua ada lisensi praktik, yaitu berwenang memberikan lisensi, berhak dan bertanggung jawab terhadap pelanggaran disiplin. Pengertian lisensi menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 32 Ayat 3 adalah kegiatan administrasi yang dilakukan oleh profesional atau departemen kesehatan berupa penerbitan surat izin praktek bagi perawat profesional di berbagai tatanan layanan kesehatan, dan keperawatan secara konsisten dapat mempertahankan satu asuhan keperawatan yang berkualitas baik sesuai tanggung jawab maupun tanggung gugat perawat yang merupakan bagian dari lisensi profesional. Dan yang kedua, bila perawat meyakini bahwa profesional serta kontribusinya terhadap asuhan keperawatan kesehatan adalah penting. Dan C. Undang-Undang Praktek Keperawatan, definisi tentang praktek keperawatan yang dipublikasikan oleh ANA pada tahun 1955 yang mencakup beberapa definisi yang mewakili cakupan praktek keperawatan. Namun, pada dekade terakhir beberapa negara bagian merevisi Undang-Undang Praktek Keperawatan untuk mereka menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan meluasnya peran keperawatan dalam praktek keperawatan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sapna. Standar praktek keperawatan. Menurut ANA tahun 1992, standar pertama pengkajian, standar 2 diagnosa, standar 3 identifikasi hasil, standar 4 perencanaan, standar 5 implementasi, standar 6 evaluasi. Menurut Depkes tahun 1998, standar pertama pengumpulan data, standar 2 diagnosa keperawatan, standar 3 rencana asuhan meliputi tujuan, standar 4 rencana asuhan keperawatan meliputi prioritas, standar 5 tindakan keperawatan memberikan kesempatan klien, standar 6 tindakan keperawatan membantu klien, standar 7 ada tidaknya kemajuan dalam pencapaian tujuan, standar 8 ada tidaknya kemajuan dalam pencapaian memberi arah. Menurut PPNI tahun 1959, standar praktik keperawatan merupakan komitmen profesi keperawatan dalam melindungi masyarakat terhadap praktik yang dilakukan oleh anggota profesi. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan Saudari Rizky Zaki Fadila. Saya, Rizky Zaki Fadila, izin melanjutkan penjelasan dari Sapna. Faktor-faktor yang mempengaruhi standar praktik keperawatan. Proses keperawatan adalah faktor penting dalam survival pasien dan dalam aspek pemeliharaan, rehabilitas, dan preventif perawat kesehatan menurut Dongwes 2000. Proses keperawatan terbagi menjadi 5 langkah, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dengan tidak dilakukannya proses keperawatan yang benar, maka pasien tidak mendapat asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan dan mencegah masalah kesehatan yang baru bahkan memperlambat proses kesembuhan dari pasien tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi standar praktik keperawatan antara lain 1. Kecakapan intelektual, 2. Ilmu pengetahuan, 3. Percaya diri perawat, 4. Sarana, 5. Komunikasi, 6. Pengalaman kerja perawat, 7. Motivasi pasien untuk sembuh, dan ke-8 adalah kedisiplinan. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.